Terima kasih banyak tim Islami Tinda yang sudah menghadirkan dua bintang tamu kita yang sangat spesial. Istri dari dua host kita. Tepuk tangan dulu dong. Yang alhamdulillah rabbil alamin. Ini jadinya bagus jadi tabayun. Jadi bagusnya jadi klarifikasi. Antara unek-unek atau enek-enek. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertanyaan yang sangat mendasar. Sekarang kadang-kala istri bisa mengerti. Tapi yang jadi masalah adalah anggota keluarga yang lain. Kalau suami adalah supirnya, istrinya adalah keneknya, penumpangnya yang biasa rese. Siapa itu? Anak-anak. Kadang-kala istri sudah mengerti tapi anak belum mengerti. Mudah-mudahan anak saya lagi nonton Islamit Indah pagi ini belum ke sekolah. Ya, kadang-kala seperti itu. Jamaah. Kenapa bisa seperti itu? Alasan bagi remaja susah itu maksudnya. Berkomunikasi dengan orang tua. Apa alasannya? Karena orang tua kurang mendengarkan ide remaja. Kadangkala orang tua sotoy. Apa namanya? Sotoy. So tahu. Padahal dia belum tahu persoalan. Ibu bisa nggak ngerjain PR anak? Susah sekarang. Dulu kita cuma tambah-tambah, kali-kali, bagi-bagi. Sekarang kuadrat. Dulu belum ada pelajaran komputer ya. Sekarang di atasnya lagi tuh. Bu, mohon maaf dulu orang cita-citanya cuma apa? Jadi ini. Jelas. Sekarang jadi apa cita-citanya? Apa Ustadz? YouTuber anak-anak tuh. YouTuber, Iya ada yang begitu. ya Allah. Dulu Bu, pernah ibu-ibu cita-cita jadi YouTuber? Nggak ada kan? Jadi didiklah anakmu sesuai zamannya. Didiklah anakmu sesuai bagaimana dia menghadapi zaman ini. Makanya ada juga yang menyebabkan orang tua dan anak-anak atau orang tua yang susah untuk komunikasi sama orang tuanya. Karena disebabkan hubungannya dengan temannya jauh lebih akrab dibandingkan hubungannya dengan orang tuanya. Jadi ada baiknya orang tua harus akrab dengan anak. Bu, Pak, ada bapak 2 orang. Bagaimana kita bisa bermain bersama anak? Cuma jangan berlomba sama anak. Bermain silakan tapi jangan bertanding sama anak. Kalau bertanding otomatis Anda kalah. Anda kalah. Tapi kalau kita bermain, bercanda tapi pada posisi yang tepat. Sehingga anak itu merasa tidak sendiri. Anak punya teman, anak punya strategi. Jadi orang tua harus pintar bermain. Jadi kuda-kudaan. Ya enggak apa-apa. Petak umpet. Enggak apa-apa. Padahal kita lihat tuh. Kita lihat itu anak lagi ngumpet. Tapi kita pura-pura tidak lihat. Di mana anak saya ya? Itu kayak enggak apa-apa. Enggak usah juga terlalu. Aku tahu kamu sakit hati tuh anak kok dapat. Berusahalah untuk bercanda, bermain. Apalagi jadi jangan terlalu keras sama anak. Apalagi orang tua tidak mendapatkan kepercayaan dari anak ini. Bener. Yang paling bahaya. Tapi harusnya dapat kepercayaan. Orang tua juga harus lihat. Ngajarin anak itu main sama anak juga harus lihat dari umurnya. Kayaknya anak udah kumisan. Iya. Diajakin main kuda-kudaan. Anak ogah ya Bu ya. Iya. Apalagi kalau orang tua sudah mohon maaf yang paling bahaya ini. Membanding-bandingkan. Kalau punya anak 4, punya anak 2. Kalau ada sesuatu hati-hati. Jangan sampai yang satu cemburu. Benar. Tapi jadi, berlaku adil. Berlaku adil. Karena Sony punya cowok dan cewek anaknya. Tapi jangan berlaku sama. Tapi berlaku adil. Kalau berlaku sama. Ya Allah, yang cewek dipitain, yang cowok dipitain. Jangan. Ustadz jazakallah khair, makasih banyak. Ya Allah Ustadz ilmunya ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah. Jawab. Yeay. Ini kita lanjut lagi nih ya. Kita akan mendengarkan ada pembacaan ayat suci Al-Quran nih. Yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Hari ini membacakan surah Al-Hasyr ayat 8. Ayat 18. 18 ini Masya Allah. Ustadz Syam mohon izin waktunya silakan Ustadz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Al-Quran surah Al-Hasyr, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian jangan lupa untuk menghitung-hitung atau bermuhasabah diri, evaluasi diri, amalan apa yang akan kita pertanggungjawabkan keesokan harinya. Artinya di hari kiamat kita sudah beramal apa sih Bu? Untuk mempersiapkan hari kiamat kelak, untuk mempersiapkan hari akhirat kelak. Kemudian Allah tambah untuk yang kedua kalinya, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ada dua perintah takwa di sini dan juga ada perintah untuk mengevaluasi diri. Sudah berapa banyak kita bersedekah, sudah berapa banyak tabungan kita untuk akhirat kelak. Namun yang menjadi tema kita hari ini home sweet home. Berapa banyak orang yang ingat untuk berinvestasi di luar rumah tapi lupa untuk bersedekah di dalam rumah. Ternyata afdalus sadaqah, ternyata sedekah yang terbaik adalah biman ta'ul, yaitu adalah sedekah dengan orang yang terdekat. Berapa banyak teman-teman kami atau anak remaja di luar sana, anak-anak millennials ngobrol berlama-lama, nongkrong di warung kopi bersama teman-temannya ngobrol. Tapi betapa sedikitnya ngobrol dengan ayahandanya sendiri. Berapa banyak di antara kami, teman-teman kami di luar sana ngobrol dengan teman-temannya, nongkrong berlama-lama. Tapi tidak pernah ngobrol dengan ibunya sendiri. Bahkan malas ketika ibunya menelpon dia katakan udah dulu ya Bu, udah dulu ya Ma. Tapi ketika gebetannya yang nelpon berjam-jam bisa video call dengan temannya itu. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Karena ketika kalian lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kalian bisa melupakan diri kalian sendiri. Masya Allah. Ini dia ya, diingatkan juga buat para suami untuk bertanggung jawab terhadap keluarganya. Apalagi teman-teman sekarang kan ada game online tuh. Handphone tuh, aku kagum sama Mas Fadli. Main gamenya tuh sama anaknya mainnya. Oh gitu? Iya, sama produser kita juga. Kadang kita main bareng tuh anaknya ikut. Anaknya ikut karena anaknya udah mulai gede kan. Nggak mungkin saya tadi udah kumisan saya ajak main Komunikasinya di situ. kuda-kudaan. Ya udahlah bareng main game online ya Bu ya. Ustaz Syam, jazakallah khair. Sama-sama. Makasih Mas banyak Sony, Ustaz sama-sama. Syam. Jadi, Ya Allah. Apaan? Lu kenapa sih seret? Minum nih gua ambilin minum. Tolong dong minum dong. Ini tandanya lagi semangat Oh, banget. lagi semangat. Kenapa? Oh, ceritanya dia mau balas dendam. Kalau di sinetron gitu kan Ustaz ya? Iya. Balas dendam. Mau ngapain? Karena kepentok aja nih. Mau ngapain? Karena nih, Hah, ini saat yang ditunggu-tunggu loh. apa tuh? Di depan seluruh masyarakat Indonesia. Keluarkan keluh kesahmu Kak. Ah. Kapan lagi Kak ada guru-guru kita loh. Gak apa-apa. Ya nanti saya jawab nanti. Mau nanya Jangan apa? yang jawab. Oh salah. Jangan saya yang jawab ya Bu ya. Kak. Saya jawab di rumah aja. Kalau dia yang jawab ya. Jangan silakan. Perlu pakai dua mic gak sih biar lebih jelas? Silakan Kak. Gantian ya nanya ya. Ya kalau justru kita tuh problem di rumah sekarang kan anak-anak kita udah gede-gede Ustadz. 3 anak ini udah beranjak remaja. Beranjak remaja terus. Nah justru itu mereka justru yang sibuk gitu loh. Mereka sibuk sampai nggak punya waktu di rumah gitu kan. Nah gimana sih mensiasatinya gitu loh biar kita tuh masih terus bisa tetap harmonis gitu kan. Oke. Walaupun anak-anak udah nggak ini. Apalagi kan papahnya kan juga sibuk Ya gitu Allah ya. sibuk banget. Gak pernah lagi? pulang emangnya. Ada lagi mau ditanyakan? Oh, sibuk banget ternyata. Iya.
Terus gimana caranya gitu ya. Iya, Ini Masya Allah. Tapi ngomong masalah anak nih, ya Alhamdulillah. Ini insya Allah Jumat besok nih, Jumat besok saya ulang tahun pernikahannya ke-19. Oh, Masya Allah. Masa? Ya, 19 Siapa? tahun. Saya umumin aja walaupun gak ada yang nanya. Enggak, Ustadz. Siapa yang nanya kan, Ustadz mau nanya gitu kan. Bagus loh, Iya. teknik pengalihannya bagus ya. Iya. Biar lupa sama pertanyaan jawabannya ya. Iya, kita- Habib Muhammad, tolong jawabnya Habib. Silakan Habib. Artinya setiap rumah tangga itu pasti ada masalah. Benar. Pasti tidak mungkin tidak ada masalah. Imam Ahmad bin Hambal itu ditanya, kapan masalah manusia itu selesai? Ada yang mengatakan, oh meninggal selesai. Sampai bilang ada pertanyaan Munkar Nakir, ada jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi kalau belum masuk surga, belum selesai Belum masalah. selesai, astagfirullah. Jadi masalah anak-anak misalnya sudah besar, mereka sudah sibuk. Artinya sebelum besarnya itu ditanamkan apa? Kalau dulu kita madrasah belajar akhlak lil banin itu, jadi diibaratkan itu kalau pohon dari kecil tuh kita pasang apa? Bambu-bambu ya supaya tumbuhnya itu lurus. Benar. Jadi artinya seorang anak itu diajarkan akhlak supaya dia sibuk besarnya tapi bikin sibuk yang tidak bikin kita was-was. Ini Masya Allah. Tidak menyebabkan kita suami istri berantem, ini anak kemana, ini anak kemana. Karena dari awalnya sudah dididik. Tapi kalau pohon sudah besar, tidak dididik dari awal, itu tidak dibenarkan ketika dia sudah besar, kalau diluruskan pasti patah kalau sudah bengkok. Begitupun anak. Oh. Jadi artinya dari awal sebelum itu anak sibuk, apa yang kita masukkan buat itu anak. Nah, ini Masya Allah nih ya, ini dari Habib Muhammad. Tapi kalau saya pengen denger dari anak-anak muda nih, coba. Syam kan belum nikah nih ya Ustaz Syam ya, Iya. maksudnya. Jadi Walaupun belum paham nih. walaupun udah berumur gitu ya. Silakan Ustaz. Aku belain. Tapi Nah, dari sisi anak, sisi anak. gimana caranya anak itu bisa dekat sama keluarga? Coba gimana? Kadang-kala karena kenapa kita malas untuk ngobrol sama ayah, kenapa kita malas untuk ngobrol sama ibu, karena yang pertama kita selalu disalahin sebenarnya. Nggak seperti dalam Al-Quran kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam bersama dengan ayahnya, di mana Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan mimpinya kepada ayahnya. Ada nggak Bu sekarang anak-anak ceritain mimpinya kepada ibu? Nggak ada. Jarang ya, Bu, ya? Atau Nabi Ibrahim menceritakan mimpinya kepada anaknya, inni adzbahuka fanzur madza tara, wahai Ismail anakku, ayah tadi malam bermimpi. Pernah nggak Bu ibu ceritain mimpinya kepada anak-anak? Enggak juga. Iya, makanya kita malasnya ngobrol tuh karena selalu disalahkan gitu, selalu disalahkan. Jadi jangan nyalahin kita lah. Oh gitu. Masya Allah. Jadi, Kak, lebih tenang ya Kak ya. Semoga jadi pelajaran ya Kak ya buat kita. Kak jangan iya. sibuk-sibuk. Ini jelas ini ya, manfaat mudah-mudahan buat semuanya juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang aku mau nanya. Jangan. Enggak aku takut nanya lagi sama virus jadi aku yang nanya sama Habib. Iya, saya Oke. aja nggak mau nanya. Oke. Ini bicara masalah tentang keluarga ya. Banyak orang-orang tuh yang menyanyiakan waktu sama keluarganya. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir zaman sekarang tuh udah canggih. Video call bisa? Video call bisa, zaman banyak banget lah cara Banyak banget macam-macam ya. Tapi banyak orang yang ngerasa waktunya habis bukan untuk keluarga. Nah ini Itu, bagaimana nih benar-benar. gitu ya. Mungkin minta penjelasan kembali dari guru kita nih. Habib Novel. Mohon izin Habib Novel, Silakan, silakan Habib. waktunya Bib. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaannya masih muter-muter di seputar itu ya. Ya, itu aja gitu. Problem utama orang tua menghadapi anak-anak dan problem istri menghadapi suami dan problem suami menghadapi istri. Sebetulnya simple. Seperti yang udah saya bahas di awal tadi, sadar nggak punya keluarga? Kalau sadar punya keluarga, itu pasti tahu apa arti keluarga. Nah masalahnya kadang orang nggak tahu arti keluarga. Keluarga itu kita duduk makan bareng saling menatap, itu keluarga. Iya, kemudian itik-itikan kalau kata orang Jawa ya, saling menggelitik, ya itu kita punya keluarga. Nah video call is okay, bagus, sempatkan waktu dengan video call. Tapi jasad perlu dipertemukan. Jasad perlu dipertemukan, sentuhan walaupun itu cuma sedikit ya. Ngelus-ngelus anak, kucingnya aja dilus-lus, anaknya nggak pernah dilus-lus. Ya, kucingnya aja digendong-gendong, anaknya nggak pernah digendong. Nah gimana nih caranya? Caranya adalah dengan kita sadar kalau kita punya keluarga dan keluarga adalah segala-galanya. Contoh, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau ini tinggal pisah dengan ibunya, nggak serumah sama ibunya. Tapi sadar punya ibu. Tiap hari sebelum kemana-mana jalan kaki ke rumah ibunya dulu, ketuk pintunya, ibu saya Abu Hurairah, assalamualaikum. Ibunya dandan, sadar punya anak, temui anaknya, cium tangan, pelukan. Masya Allah, sekarang punya orang tua nggak pernah dicium tangannya. Nunggu setahun sekali, na'udzubillah min dzalik. Ya, kemudian punya anak, nggak pernah dipeluk-peluk, nggak pernah dicium-cium, nggak pernah digendong-gendong. Ini pengalaman sedikit, anak saya yang kelas 3 SD itu Masya Allah di mall.
badannya cukup gede, ya cukup gede perempuan, ngomong, Abuya, ya tolong gendong. Ya saya gendong, gede gitu ya, jangan malu. Ya kalau istrinya minta gendong, lah itu masalah. Ya kalau anaknya minta gendong, jangan malu, gendong, ditonton semua orang gak apa-apa, halal kok ya. Anak ini, anaknya seneng bangga digendong bapaknya, quality time, walaupun cuman sebentar. Nah nanti akan merasa punya keluarga kalau ada sentuhan, ya ada sentuhan. Bukan 24 jam bersama istri, 24 jam bersama orang tua, 24 jam bersama anak, ya. Tapi melamun, masing-masing pegang handphone, masing-masing nonton sinetron. Satu nonton di sana sinetron, satu nonton YouTube di handphone, satu sibuk baca medsos yang ada. Tidak ada interaksi. Lihat Nabi Muhammad SAW. Setiap pagi Rasulullah SAW itu masuk ke 9 kamar istrinya. Setiap pagi. Kemudian duduk, bercakap-cakap sebentar. Pindah ke kamar yang lain, bercakap-cakap sebentar. Baru Rasulullah SAW istirahat. Di mana istrinya hari itu yang mendapatkan waktu untuk istirahat bersama Nabi Muhammad SAW. Semuanya disapa, semuanya diajak. Merasa punya keluarga. Makanya paling enak tuh kita ikuti ajaran orang-orang tua dulu. Mangan, orang mangan, yang penting kumpul. Kamu nggak punya duit nggak apa-apa, yang penting bisa kumpul. Apalagi punya duit dan bisa kumpul. Kumpul apa? Ya seperti sekarang ini, Masya Allah. 2 suami yang berbahagia. Ya, 2 suami berbahagia, tiba-tiba didatangi istrinya. Kurang lebih begitu. Walaupun kaget sebenarnya, Walaupun nggak tahu kaget. juga istrinya datang. Tapi ini Masya Allah luar biasa ya, maksudnya ini dia bagi suami juga, banyak nih suami yang banyak duit royal sama teman-temannya. Ya, Ya. giliran sama keluarganya pelit. Nah ini juga banyak nih Bib nih. Jadi nggak ngerasa kayak punya keluarga Ternyata kunci seolah-olah. awalnya cuma itu doang, harus ngerasa punya keluarga aja. Itu dia. Jazakallah khair, makasih Jazakallah banyak khair. Habib atas penjelasannya, mudah-mudahan manfaat buat semua. Alhamdulillah. Nah buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan kembali mendengarkan ada kisah ya. Kisah inspiratif dari Ustadz Syam dan juga nanti akan ada amalan dan doa dari Habib Muhammad. Oh ini Masya Allah. Pokoknya jangan pindah-pindah channel ya. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.